negara. Kenapa kemarin negara kok sekarang namanya publik? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya, terutama yang 2024. Jadi Mas Mbak, apa ya? Di Indonesia itu ya kan bahasa Inggrisnya administrasi publik itu kan public administration, ya bukan? Nah, public administration. Kemudian di bahasa Indonesia kan administrasi negara, ya. Dalam perkembangannya, para tokoh-tokoh administrasi negara atau administrasi publik di Indonesia itu ada yang tidak setuju bahwa public administration itu dimaknai administrasi publik. Sehingga mereka itu bahkan membuat asosiasi sendiri. Namanya ASIAN, Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara, ilmuwan administrasi negara. Dari mana tokohnya? Ya tokohnya yang paling ya kampus tertua di Indonesia lah. Ya ada orang, maksudnya adalah tokohnya ada, dan ya namanya ini ya otomatis ya kita juga terbelah. Ada yang ASEAN, ada yang IAPA, yang tadi sudah saya sebutkan ya, Indonesian Association for Public Administration. Nah, yang IAPA itu memaknai publik itu tadi, tapi juga tidak mengingkari negara, Mas Mbak. Ya, sehingga terus akhirnya gimana Bu? Yang diakui yang mana? Dalam perkembangannya, yang kemudian akhirnya berkembang sampai kemudian membuat lembaga akreditasi itu yang IAPA. Nah, sehingga kita itu ya kiblatnya itu di situ. Kalau ASEAN tidak mengurus kurikulum ya, dia hanya ya itu sajalah asosiasi yang membahas tentang isu-isu terkini pemerintahan, tentang kebijakan publik ya terkait dengan public administration. Sedangkan yang ini lebih ke itu tadi ya, memang asosiasi yang kemudian ya apa yang tadi itu yaitu tadi istilahnya mengatur, mengelola bagaimana penyelenggaraan S1, S2, S3-nya terutama kurikulumnya ini public administration. Seperti itu. Makanya dalam ya nama-namanya ya berubah. Ya, berubah, ada mata kuliah yang berubah jadi publik gitu ya. Seperti itu. Makanya ya nanti monggo lah searching sajalah ya. Kenapa kok bisa ada yang nggak mau, ada yang mau begitu ya. Mau pakai publik, ada yang nggak mau pakai publik gitu. Bu, kenapa sih Bu kita namanya IAN? Mas Mbak sudah sejak tahun 2000 Covid tuh loh. Pas Covid 2021 itu kita sudah mengajukan Mas Mbak untuk perubahan nomenklatur dan perubahan gelar. Sampai sekarang stuck. Dan itu sudah kami perbarui lagi ketika ada pengumuman, sudah kami perbarui sampai sekarang stuck. Nah, setelah kami tanyakan yang terbaru ya, kenapa stucknya itu di mana? Nah, dengan sangat nggak enak saya sampaikan stucknya adalah wong iki njaluk katanya teman yang ini yang di pusat tuh minta ada amplopnya. Kan gila kayak gitu loh. Lah, kan ngurus nomenklatur bukan prodi. Memang di universitas itu ada bagian sendiri. Lah, ya kan urusannya mereka. Itu dan itu yang terjadi di sini kita juga ya, ada yang syariah atau ilmu hukum apa itulah ada itu yang ilmu hukum dan hukum, ada yang dia maunya tuh hukum kalau nggak salah, nggak mau ilmu hukum, kalau mau ganti ada beberapa prodi lah yang intinya ya perlu perubahan nomenklatur nama prodi begitu. Jadi sampai sekarang tuh masih stuck. Nah, mana yang ya nantilah semoga dipikir mahasiswa saja yang pengen SAP dan namanya publik. Enggak, dosanya juga sebenarnya. Tapi kan kita juga nggak bisa tahu cukup-cukup kita mendeklar terus namanya ini nggak bisa begitu juga kan harus prosedural karena memang ada prosedurnya perubahan nomenklatur itu dasarnya sudah ada.
Itu ya, dasarnya sudah ada, memang surat edaran dari kementerian ada, tapi tetap kami itu kita diminta bersurat dan melengkapi beberapa berkas, itu sudah semua. Gitu Mas Mbak. Ya didoakan saja ya, semoga setelah ini nanti, karena ini yang bagiannya ini juga kurang concern kalau menurut saya ya. Yang bagian memperjuangkan dari UNESA ini loh, juga kurang ini ya, kurang greget gitu loh, karena mungkin bukan dari prodinya mungkin ya. Jadi tergerus dengan urusan-urusan yang lain begitu. Itu Mas Mbak. Padahal kalau dari kan itu ada aplikasinya juga. Itu sudah masuk semua, tinggal menunggu approve gitu toh. Tunggu approve kok tahunan dia gitu. Jadi kalau dunia statusnya itu kelihatan tinggal approval dari Jakarta. Kalau itu di approve aja, ya masa urunan tak prodi gawe amplopi wong yang approve gitu kan ya. Repot ya, Indonesia ini rusak ya oknum-oknumnya. Oknum loh ya, bukan semuanya. Oknum. Saya tuh ya kasihan loh mahasiswa kalau sempro apa tuh tulisannya SAP apanya SAP gitu kan, mau jelas esos kok ininya ya Mas esos. Dan ini yang menjadi disayangkan lagi ya. Kita buka EPSDKU kan di Magetan, namanya tetap IAN dan esos. Kenapa? Karena namanya harus sesuai dengan induknya, prodi induk. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung ya gitu ya. Jadi kan ngefek kemana ya? Gak mari-mari kalau masalahnya itu ya. Itu ya. Mohon maaf ya. Kayak gini-gini loh Mas Mbak ya. Akhirnya kan saya cerita macam-macam. Nah, saya kan cerita macam-macam juga karena yang banyak tahu tentang prodi itu saya seperti itu ya. Jadi ya, tapi nek kuliah sih materinya opo, sing diterima opo gitu ya. Oke. Nah, kita ke materi ya. Kok sudah segini Mas Mbak? Jadi pengertian keuangan ya. Jadi pengertian keuangan itu sendiri, keuangan negara itu sendiri, kalau menurut UUKN itu bisa dilihat dari 4 sisi. Yang pertama dari objeknya, yang kedua dari subjeknya, yang ketiga dari prosesnya, dan yang keempat dari tujuannya. Kita balik ya. Dari objeknya, objek itu kan bendanya ya Mas Mbak ya. Berarti bendanya, objeknya ke keuangan negara itu apa? Kan begitu ya. Nah, objeknya adalah adalah ini, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Nah, dan ini termasuk apa? Kegiatan-kegiatan fiskal juga, fiskal, moneter, bahkan kebijakan itu juga bisa sebagai objek keuangan negara. Misal, kebijakan menaikkan harga Pertamax per 1 Februari 2025. Itu apa? Itu termasuk objek keuangan negara nggak? Ya termasuk, karena itu akan mempengaruhi penerimaan negara. Paham? Seperti itu. Clear ya yang untuk objeknya. Kita ke subjek. Subjek itu kan yang megang ya, yang mengelola, yang handle, kan begitu ya. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya adalah pemerintah pusat, Pemda, dan perusahaan negara maupun daerah. Ya, jadi ya yang megang siapa ya? Pemerintah. Otomatis ya keuangan negara itu yang handle ya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, BUMN, Pertamina, PLN, PGN, perusahaan gas negara, Antam dan yang lainnya itu, apalagi dan perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu apa? BUMD. Apa misalnya? Apa? BUMD? PDAM, betul. PDAM itu BUMD Mas Mbak. Terus kalau di Gresik itu ada gas ya, apa? Oh, itu BUMN, itu punya negara, bukan punya daerah. Semen itu bukan punya Gresik, tapi punya negara. Itu di Gresik itu punya BUMDes ya, BUMDes ya,
BUMD gas, biogas apa gitu loh. Beberapa mahasiswa itu magangnya di situ. Begitu Mas Pak ya. Nah, Bu, kok mereka mengelola, kok mereka sebagai subjek, Bu? Ya iya, Mas Mbak. Tolong, udah tenang. Kenapa? Karena mereka, Mbak, HP-nya tolong diturunkan. Karena mereka kecipratan, ya, kecipratan dana dari pemerintah. Masa iya, Bu? Iya. Ya, jadi BUMN itu pengelolaannya itu sayangnya ya karena efek MBKM ada mata kuliah BUMN, BUMD Mas Mbak, itu dideleh. Ya karena MBKM itu kan 20 SKS sehingga kemudian dulu magang 2 SKS menjadi 20 SKS, berarti kan menghilangkan beberapa mata kuliah termasuk BUMN, BUMD. Manajemen BUMN, BUMD. Dulu itu ada mata kuliah itu. Jadi BUMN, BUMD itu sebenarnya ada investasi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kalau BUMD ya berarti daerah begitu. Ada investasinya Mas Mbak, makanya mereka berwenang untuk mencopot direksi, gonta-ganti itu berwenang. Pemerintah melalui siapa? Menteri BUMN. Misalnya direktur kemarin ya pernah kan ada Garuda Indonesia itu landing perdana beli armada Garuda Indonesia. Kapan ya? Beberapa tahun yang lalu lah, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Beli armada dari Perancis kalau nggak salah, saya lupa lah ya. Begitu masuk ternyata wah, dicek isinya apa Mas Mbak. Ya memang pesawatnya datang, tapi ternyata ada titipan. Apa? Ada Harley yang diprotoli. Nah, ternyata kan memang harus lewat bea cukai dulu, kan semua tuh. Nah, ketahuan Mas Mbak, ketahuan. Nah, ini siapa sing main? Sing main siapa? Kan boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya itu kan Harley kan barang mewah ya. Dan di emiten seperti itu kan harapannya lolos dari pajak dan bla 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 ya. Kena semua tuh ininya. Termasuk ya pilotnya kena nggak? Kena lah, pasti tahu loh mesinnya orang titipan kayak ono Bu. Ya, Bu apa kok motornya perkongkong begini? Ya enggak, terus preteli Mas. Sudah di preteli begitu. Dan kemudian itu dipecat semua dan termasuk direkturnya dipecat. Termasuk sekarang yang paling baru sekarang itu ini Mas Mbak. Pengelola bandara itu punya siapa? Negara, pemerintah daerah? Negara, Mas Mbak. Itu pengelolanya seperti di BUMN. Nah, yang berita terbaru baru semalam tuh saya baca. Direksi seluruh jajaran pimpinan Bandara Soekarno-Hatta diganti per kemarin. Kenapa? Imbas dari pemerasan terhadap warga negara Cina atau mana begitu. Fanti kabeh. Kan bosok itu berarti ya. Kan karena orang bisa meras orang itu kan enggak cuma satu bagian. Itu kan tersistem. Tak main-main ya kabeh sak pimpinannya. Misalnya aku gak melok ngono kan pasti biasanya kan ada yang cuci tangan ya. Itu saja itu. Ya itu kan kelalaian pimpinan berarti sampai loss seperti itu. Kena dibersihkan semua. Diganti Mas Mbak. Nah itu kenapa? Karena kenapa bisa gonta-ganti seenaknya Bu? Ya karena pemerintah itu invest ke sana. Jadi kamu juga nggak bisa seenak dewe. Walaupun pengelolaan BUMN itu relatif independen. Dan Mas Mbak, nah karena kita bahas ini ya, pengelolaan BUMN itu mirip 99% sama dengan pengelolaan PTNBH. Ya, jadi mirip. Jadi kita itu PTNBH itu ya disamakan dengan posisi BUMN Mas Mbak. Cuman bedanya adalah kalau PTNBH itu tidak diwajibkan untuk setor keuntungan. Kalau BUMN diwajibkan untuk bagi hasil. Paham? Makanya Pertamina atau bla bla semuanya itu dituntut untuk untung, nggak boleh rugi. Nah kan ada investasi pemerintah di situ.
Nah, investasinya memang nggak setiap tahun, Mas Mbak, hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Ya, hanya sekali saja. Ya, pokoknya ya, tapi gede, investasinya besar. Nah, ya sama. PTNBH ini kan investasinya sudah pemerintah. Nah, makanya kenapa kok di PTNBH kan toh, Bu? Ya karena agar tidak membebani beban APBN. Kalau semua apa dengan PTNBH otomatis apa pembiayaan itu monggo silakan dikelola sendiri. Tapi ya karena Anda punya dikasih kebebasan mengelola sendiri, tapi ingat ya, kamu nggak tak kasih apa-apa loh ya. Yang kami cover hanya gajinya PNS. Yang kami cover hanya serdosnya PNS misalnya, tunjangannya PNS, yang PNS. Nah gimana dengan yang dosen tetap non ini ya, non PNS itu gimana? Ya, itu urusanmu. Itu ya kelolaan ke dewe, gajian dewe, tapi tetap pakai standarnya sama dengan pegawai dosen PNS. Tak tunjangannya. Begitu Mas Mbak. Kemarin-kemarin itu masih PTNBH masih boleh rekrutmen dosen PNS ya. Isunya ke depan juga nggak boleh, ya kan lucu ya. Sudah PNS kok, sudah PTNBH kok masih rekrut PNS. Kan kok sama aja, negara dirugikan. Karena kan prinsipnya di PTNBH kan agar tidak membebani APBN. Paham ya? Nah, jadi hampir mirip sebenarnya PTNBH sama apa kita itu dilepaskan seolah-olah kita ini mandiri sudah nggak seolah-olah ya karena dinilai sudah mampu untuk mandiri. BUMN itu juga begitu, dia ini dikasih dana pertama jeret gitu ya, kowe butuh apa wes karena apa infrastruktur bla 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 sudah ada kan, sudah disediakan, tapi kamu harus bagi hasil. Misalnya smelter nih di Gresik ya, Freeport tuh ya yang di Gresik itu sama, itu BUMN, yaitu perusahaan negara. Karena apa namanya sahamnya, Mbak tolong ditahan dulu ya ceritanya Mbak, suaranya sampai ke saya. Saya terakhir ngomong apa Mbak? Cerita tentang apa Mbak? Saya terakhir. BUMD yang mana? PTNBH, BUMD? Bukan. Apa? Nah, itu efeknya ya, orang ngomong sendiri itu walaupun di depan relatif nggak akan masuk ya info yang ini. Saya terakhir itu menyinggung tentang Freeport di Gresik, smelter Gresik itu terbesar kedua sedunia. Smelter itu apa toh Bu? Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, smelter itu apa toh Bu? Smelter, jadi gini, aduh tambah cerita kemana-mana ya. Mas Mbak, ketika menambang di Papua sana, itu kan bongkahan-bongkahan, ya kan? Campur, ngomongnya memang tembaga, aslinya kan campuran, aslinya emas, tapi memang ada tembaganya juga Mas Mbak, macam-macam ya. Nah, di sana itu kan memang hanya sumber sumber daya alam hanya barangnya saja atau ya, dan pasti bentuk bongkahan-bongkahan. Terus itu harus dipisahkan, harus melalui proses apa jenenge? Apa ya nek dalam ITB itu apa? Jurusan apa pertambangan yang tuh? Itu melalui proses itu Pak, begitu ya. Ya melalui proses kimia, melalui macam-macam. Apa tuh? Kalau metalurgi, jurusan metalurgi itu. Yang memisahkan itu nah itu perlu dipisahkan Mbak. Nah dipisahkannya itu di Papua itu tidak support, paham, infrastrukturnya itu tidak support. Nah di mana yang paling support, dicarilah tempat yang paling memungkinkan terdekat dengan Papua. Di mana? Di Gresik, namanya smelter ya, itu industri pemisahannya itu namanya smelter. Banyak yang nggak tahu kan? Nah, dan smelter itu sudah ada lama yang pertama. Tapi sekarang yang di JP itu apa ya itu apa di kompleks JP itu terbesar kedua sedunia. Anda cek aja lah di YouTube ya, apa itu gede banget ya. Yang kemarin apa
Ledos tuh loh, ya kan? Maghrib itu baru 1 bulanan mungkin atau 2 bulanan. Nah itu, jadi itu banyak merekrut orang apa ini alumni ITB metalurgi gitu ya, dan yang lain-lain banyak lah, menghidupi banyak orang di Gresik lah pokoknya, intinya gitu. Dan itu udah jalan Mas Mbak, dan itu ya itu barangnya dari Papua dikirim melalui kapal itu ya, laut. Kenapa memang harus di pinggir laut, karena kalau di darat kan ya transportasinya mahal. Di laut yang infrastrukturnya, listrik, semuanya tersedia gampang. Di mana itu? Di Jawa. Kalimantan nggak support, walaupun cedak, ya kan? Jauh banget Bu Papua. Ya, faktanya begitu, terdekat itu Jawa Timur. Kok nggak Jawa Barat, kok nggak Jakarta? Kaduan saya anggap. Kok nggak Semarang? Saya Kaduan. Paling dekat ya Jawa Timur. Ya kan, coba lihat peta, bayangkan peta. Ya kan? Papua pojok timur loh. Ya. Tuh. Nah, Mas Mbak, itu dipisahkan. Kalau sudah terpisah, ini tembaga, ini mana? Emas, itu baru bisa dikirim ke Amerika, ke Freeport McMoran. Ya, kalau yang ini kan FI, Freeport Indonesia, karena 51% sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Freeportnya sebenarnya udah selesai, kontraknya itu 100 tahun loh dulu itu, berapa tahun ya, saya lupa lah, zamannya Soeharto lah ya. Dan itu sudah mau berakhir, tapi ya diperpanjang lagi. Ya karena memang masih menggiurkan lah ya, istilahnya begitu. Dan itu kalau sudah dipisahkan baru bisa dijual oleh Freeport McMoran ke Amerika dan sedunia. Itu seperti itu Mas Mbak. Nah, di situ karena 51% ya itu BUMN ya, makanya ya itu tadi ya, siapa direksinya, siapa yang menentukan, pemerintah melalui menteri BUMN. Kalau Freeport mungkin di bawah ini ya, SDM ya. Makanya tahu siapa Menteri SDM? Bahlil ya. Itu posisinya luar biasa kuat loh Mas Mbak, sangat strategis ya. Mas ngono dah ya. Astagfirullahaladzim. Tapi ini orang tangan kanan begitu ya. Mana apalagi yang dibawahi adalah ESDM. Main-main itu Mas Mbak. Ya, jadi paham ya. Jadi kewenangannya dia tuh dikit ya. Clear ya. Nah, kan itu ya. Ya, masih relate ya ceritanya itu. Relate. Nah, dari proses ini bagaimana keuangan negara itu ya ini memproses APBN. Nanti ada materi mulai dari perencanaan, terus kemudian sampai implementasi dan evaluasi itu. Nah, terus yang terakhir dari tujuan, tentu ya tujuannya adalah, dan ini nanti yang nomor tahap yang ketiga ini nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Sebentar. Gitu. Nah, terus ini dari tujuan jelas ya. Semua yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan itu maka terkait dengan keuangan negara. Nah, makanya Mas Mbak, kenapa tadi ya dari sisi objek itu kan kebijakan bisa menjadi objek keuangan negara, ya kan? Karena beberapa kebijakan itu memang pengaruhnya ada pengaruh terhadap APBN, ya, sepakat? Nah, sepakat. Nah, misal nih, yang terbaru apalagi isu tentang, bukan isu ya, jelas itu kasus tentang pageran itu, pager laut, itu kan parah ya Mas Mbak ya. Ternyata di Sidoarjo itu kan lebih lama dan lebih luas. Nah, tapi di Sidoarjo ini masih bisa ditolerir. Kenapa dia bisa lama dan lebih luas? Karena pagernya ini tidur, paham? Pagernya itu baru bisa dilihat kalau dari Google Earth, cek saja itu bisa kelihatan kotak. Nah, kenapa yang di Jakarta kok baru sekitar 1 tahunan dan kemudian langsung rame? Lah itu kan saking sombongnya orang. Yo, mageri gak main-main pagernya ngadeg.
Ya, pagar ini ya Mas Mbak, pagar itu vertikal, duduk horizon. Pagar horizon kan nggak ketok Mas Mbak ya. Nah, ya berkuasa rek. Ini penguasa ini kan tolong banget kalau menurut saya. Kan merasa koyo anti kebal hukum. Ya kan? Ya kan songong itu namanya. Mana nyabutnya ternyata ya susah. Ternyata susah loh Mas Mbak. Apalagi kalau apa perlu waktu seperti itu karena kalau misalnya anginnya tinggi terus ini dihentikan gitu beberapa hari itu dihentikan ya. Di Sidoarjo itu masih pengusahanya yang berkuasa itu masih ada malunya loh ya istilahnya punya kemanusiaan sing di Tangerang ini gak ono urat-urat menglihat blas ngomongin nomor pahit se Jabal Akhirat begitu ya. Iya kan itu namanya kan atau itu ya itu saking sombongnya orang kan sombong sampai bikin pagar ngadep. Nah apa hubungannya dengan ini? Nah makanya kan dituntut untuk pidana loh yojo cuma dibatalkan sertifikat hak gunanya dong kan gitu kan apalagi ono SHM-nya juga ya katanya ya yang hak guna sekian sertifikat yang hak apa SHM-nya sekian sertifikat dan itu dibatalkan. Ya makanya kan kemarin rapat dengar pendapat itu ya jangan diinikan saja ya jangan cuma dibatalkan sertifikatnya tapi ya dipidanakan karena tentunya ini akan ada kerugian negara seperti itu kan ini melanggar hukum begitu ya dan 6 pejabat atau apa ya di BPN ya di BPN yang dicopot oleh menterinya. Ya kono hayu ya rono ya Mas Mbak ya. Masya Allah. Dan ini kan baru yang ketahuan ya Mas Mbak ya. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ki mana di sekitar semua pantura ya garis laut itu ya. Terus mungkin di Kalimantan yo ngono ke semua. Hah? Madura enggak ya? Iya. Jadi seperti itu Mas Mbak. Jadi apa namanya? Jangan ini kan yang ketahuan. Jangan-jangan di Kalimantan, di semua garis pantai itu digituan semua sama pengusaha. Saking otaknya ini loh ya, Masya Allah ya. Dan ironisnya lagi ya, katanya ya ada beberapa sertifikat itu tuh ternyata di sekolah kan di bank. Lah kan ini yo banknya ya bosok pisan. Ya bukan? Kan bank itu kan itu untuk berarti kan untuk agunan ya. Oh ya apa namanya? Apa ngomong sini? Jaminan. Nah, ya pengusaha butuh uang, pinjam di bank, jaminannya tanah yang di itu gitu kan ya. Nah, pasti ya kan biasanya ada surveyornya kan ya dari bank. Nah, itu kan yo surveyornya kan ini ya mungkin masih pegawai kecil ya. Mungkin surveyornya juga gimana ini Pak, paling kan ngomong sama bosnya banknya kan ya. Yes, pokoknya ini mata rantai setan lah ya. Iya kan ya. Nah, jadi kong kali kong yang aduh gitu ya. Wow. Nah, yang miris lagi kemarin ya di mana tuh Riau kalau nggak salah. Pemda, kantor Pemda loh Mas Mbak, di sertifikatnya itu disekolahkan di bank. Loh ada itu kemarin. Dengar nggak kemarin? Ada itu. Nah, yo ironisnya loh, kok yo banknya gelem loh ya. Masa Allah ya kok iso ya gitu loh. Dan banknya ternyata bank swasta syariah. Bank swasta syariah di sana, bukan bank BUMN. Ya sembolah ya paling di ACC tapi kan ya dikasih fee gitu mungkin gitu. Yes. Makanya gini ya Mas Mbak ya. Ya yang sudah begitu. Yang ke depan harapannya Anda nggak seperti itu lah ya. Lapar lama. Jangan buta dengan silau dunia ya Allah. Ininya loh, Anda ingat ya bahwa hidup itu ada setelah di dunia Anda hidup lagi di akhirat begitu kan ya. Kita itu hidup lagi, fisiknya penuh dan kita harus mempertanggungjawabkan yang kemarin di dunia itu gitu loh. Jadi kalau ingat itu mungkin insya Allah nggak segede-gede itulah ya, nggak sampai maghrib laut begitulah ya. Ya Allah sampai dipager gitu ya. Nah, dari empat itu tadi, 4 indikator tadi, maka
ada beberapa definisinya dari keuangan negara itu seperti ini. Macam-macam ya, ada beberapa definisinya. Intinya ini adalah cara bagaimana terkait dengan cara dan bagaimana penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan, tetapi juga perbedaan kebijakan yang ada yang mungkin dilaksanakan sebagai pilihan untuk melaksanakan kebijakan dan aktivitas pemerintah. Ya, itulah definisinya. Intinya ya menyakup 4 itu tadi. Objek, subjek, tujuan, dan penyelenggaraannya, prosesnya. Nah, ruang lingkupnya ini mencakup teori pengeluaran, teori penerimaan, administrasi keuangan, dan stabilitas pertumbuhan. Kita lihat. Nah, kalau teori pengeluaran ya semua yang berkaitan dengan pengeluaran negara, ya, termasuk ya saya pikir kalau pengeluaran gampang ya, Anda gampang untuk mengidentifikasi seperti itu. Bayar apa pegawai PNS gitu. Yang tidak banyak tahu nih, yang mungkin yang saya sampaikan yang tidak banyak tahu ya, bahwa menjadi anggota dewan walaupun 1 kali periode ya, 1 kali periode berapa tahun? 5 ya. 5 itu itu berhak untuk mendapatkan pensiunan. Ya, cek aja aturannya. Kok enak, Bu? Nah, sing gawe aturan kan ya anggota dewan nih. Ya otomatis jek gawe aja. Padahal untuk diketahui, PNS, ASN itu untuk mendapatkan pensiunan dia harus menempuh masa kerja minimal 20 tahun. Saya ini sudah 16 atau 17 tahun. Kalau saya misalnya sekarang mengundurkan diri, saya tidak berhak untuk mendapatkan pensiunan. Karena belum sampai masa minimal. Paham ya? Sedangkan anggota dewan 5 tahun saja, lulusan SMA boleh nggak ya? Boleh kan ya? Oh iya boleh. Karena RPL kita ini ketua anggota DPRD. Ada sekarang RPL kita itu ketua DPRD adalah ya. Berarti artinya kalau sekarang masih dia ikut RPL berarti jasanya masih SMA. Luar biasa bukan? Loh. Dan itu bukan istimewa dan itu terjadi masif se-Indonesia. Ya. Padahal untuk jadi ASN tesnya gimana Mas Mbak? Masya Allah. Apa meneh jadi BUMN? Ya kan? Itu lebih ini katanya saya nggak tahu, saya belum pernah ke BUMN. Kan gitu. Ya, tesnya luar biasa. Untuk mendapatkan ini tuh. Itu termasuk pengeluaran. Ya. Sampai kapan Bu pengeluaran itu nanti diganti kok gitu Bu? Gitu. Ya gimana mau diganti ya? Anggota dewan pasti nggak mau lah. Kan merugikan diri, itu bumerang kan, merugikan diri sendiri. Itu di tingkat apa Bu? DPRD juga kalau nggak salah. DPRD juga, nggak cuma DPR pusat loh ya. DPRD juga. Jadi makanya Mas Mbak, ya semua orang pengen jadi anggota dewan lumayan. Loh Bu, emang berapa sih Bu? Ya kalau pensiunannya sekitar 4 juta, 3 juta dapat lah. Kan lumayan Mas Mbak, seumur hidup loh. Apalagi kalau di desa. Nah kalau kayak misalnya Vena Melinda, ya, Anang, kan itu mantan anggota dewan, dapat pensiunan nggak? Dapat. Loh dapat dong. Nanti Pak Eko Patrio itu ya, kalau sudah, kan masih jadi ya sekarang ya. Kalau sudah nggak jadi dapat nggak? Yo dapat. Kan cuma 3 juta ya. Bagi artis kan ya uang apa ya itu ya, uang segitu. Tapi bagi yang di daerah lumayan Mas Mbak. Ya, 5 tahun saja seumur hidup dapatnya. Masya Allah. Emang modalnya berapa Bu? Nggak tahu, katanya 1 miliar gitu. Ya. Nah, gini. Makanya Mas Mbak, kan Pak Presiden sendiri loh yang ini pas pidato beliau mewacanakan ini ya ini kelihatan kalau yang jadi pemimpin daerah pimpinan di daerah itu wajahnya nggak ada yang bahagia karena kosnya terlalu tinggi untuk menjadi pimpinan daerah. Makanya kemarin sempat dilempar wacana untuk money politik itu dilegalkan. Yo cek toh, Anda itu mau tahu tak toh, makanya
Oh itu tuh sudah. Jadi yang melemparkan isu ini Pak Presiden kita sendiri. Ketika itu belum dilantik sih, belum dilantik kalau nggak salah ketika itu. Ketika saya menjelang, tapi sudah sudah menang, angkanya sudah menang. Itu sempat melemparkan itu. Tapi ya memang pro kontra. Karena faktanya pasti pakai money politik, gitu loh. Jadi pada kucing-kucingan, kenapa nggak dilegalkan? Ada isu-isu. Biasanya gitu-gitu tes ombak lah. Ya termasuk kayak itu loh Paskibraka, yo Paskibraka kan, yo coba kita tes ombak nih, pas geladi bersih dibuka piye responnya, wah ruame kan, akhirnya kan kalau rame protes-protes gitu nggak jadi kan, nggak berani kan, ketika pas upacara pakai hijab lagi, namanya anak digitukan ya mana berani walaupun ada tanda tangan bla 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 omongannya loh, ya tanda tangan, ya iyalah ditekan kok anaknya kok. Ya pasti ya pasti mau aja kan. Orang tuanya kan ya nggak terima, ya kan gitu ya. Itu namanya ya biasa, itu namanya tes ombak Mas Mbak. Kalau nggak ada respon berarti dilanjutkan itu. Kayak kemarin ada wacana presiden 3 periode, ya sempat kan pas akhir-akhir Jokowi tes ombak kan. Oh ternyata banyak ini yang kontra, ya sudah. Oh dasar gitu ya. Itu lah ya. Ini tentang pengeluaran. Nah, yang kedua itu pengeluaran ya. Jadi kalau pengeluaran saya pikir Anda tahu semua lah ya, Pak. Yaitu yang mungkin tidak banyak orang tahu ya, tentang tunjangan pensiunan gitu. Terutama untuk anggota dewan. Dan penerimaan. Kalau penerimaan ya itu tadi ya, ya pajak jelas ya yang di ini anggaran ini kita itu pajak itu menjadi sampai berapa persen gitu Mas Mbak, ininya penyumbang APBN-nya paling tinggi. Makanya karena kita belum punya strategi yang bagus ya untuk bisa mendapatkan penerimaan selain dari pajak. Ya sama UNESA itu juga PTNBH kan ininya paling penyumbang terbesarnya dari sisi apa? UKT. Terus dari unit usaha yang lain belum settle UNESA, dan kampus lain pun bukan juga sama, belum settle semua. Kalaupun misalnya punya, bahkan Semarang itu Undip itu punya SPBU Mas Mbak, punya SPBU, punya rumah sakit pun, punya SPBU pun, itu ternyata masih hanya bagian kecil saja jika dibandingkan dengan penerimaan UKT. Nah kalau kedokteran aja satu mahasiswa 100 juta, keuntungan keuntungan apa? Keuntungan SPBU berapa paling? 100 juta satu bulan? Nah sampai, ini satu mahasiswa 1 semester, 2 semester 200 juta. Mahasiswanya berapa? Makanya semua sekarang bikin kedok. Iya paling gampang itu. Nah, ini tentang administrasi keuangan ya, adalah bagian menyangkut tentang permasalahan administrasi keuangan dan juga anggaran belanja negara, dan juga pengawasan tentang realisasinya serta stabilitas dan pertumbuhan. Ini nanti insya Allah di pertemuan kedua ini akan kita bahas. Terus ruang lingkupnya apa? Bagaimana keuangan negara? Ruang lingkupnya menurut UKN ada ini hak negaranya. Hak negara itu apa? Pajak. Ya, dia memang punya hak untuk menarik pajak dari masyarakat seperti itu. Menaik turunkan barang-barang subsidi, ya kan? Kalau LPG naikkan, BBM itu juga termasuk haknya pemerintah, haknya keuangan negara. Penerimaan negara. Nah, kalau penerimaan pengeluaran saya pikir Anda sudah paham ya. Penerimaan negara termasuk itu tadi bagi hasilnya smelter misalnya, seperti itu. Dan Indonesia itu juga sedang ini loh Mas Mbak, tapi memang karena enggak di sini ya, di Batang Jawa Tengah. Itu pengolahan apa itu? Nikel. Ya, kok nikel ya? Kok nikel sih? Apa tuh? Lithium. Nah, lithium. Nah, lithium. Karena kita itu
termasuk yang ya cukup gede lah, terbesar keberapa sedunia gitu loh. Kita itu termasuk negara dengan sumber daya litium yang sangat tinggi mentah saat ini. Nah, selama ini dijual dalam keadaan mentah, raw material, dalam keadaan mentah. Nah, begitu sudah di luar negeri diolah, nah balik ke kita itu harganya berlipat-lipat dalam keadaan matang. Matang itu apa? Misalnya litium, baterai. Itu baterai listrik loh. Nah, itu perlu litium semua, Mas Mbak. Motor listrik, mobil listrik. Nah, padahal ke depan itu semuanya serba listrik. Sehingga siapa penguasa litium, dia yang akan harusnya loh ya. Harusnya dan proyeksinya dia yang akan menguasai dunia, bukan lagi minyak, Mas Mbak, ke depan itu. Litium karena nanti ya bayangannya aja 10 tahun, 20 tahun ya, 50 tahun, 100 tahun itu semua insya Allah mobil-mobil yang bensin itu, BBM itu menjadi barang antik. Iya, sekarang memang belum, masa sih mobil listrik lo jelek-jelek? Loh, sekarang yang mobil listrik yang BYD itu bagus tuh. Nah, BYD, Bulik yang listrik juga bagus-bagus, lucu-lucu kan? Gitu. Ya, gini. Masyarakat Indonesia itu masih mainstreamnya ininya itu masih ini ya, Jepang banget ya, Jepang banget. Kalau elektrik kan ya, nanti akan Cina pada waktunya. Semua akan Cina pada waktunya. Ya apa ya, beneran itu Mas. Tapi memang ya luar biasa orang-orang Cina ini, dia tuh so expert di bidang masing-masing gitu loh. Ya, gitu ya. Loh masih on jiplak loh Mas Mbak ya, masih on jiplak. Kalau kita nggak punya ilmunya apa ya bisa membuat jiplakan sebagus itu. Gak iso loh. Rasa ado SMK itu, SMK itu mana bisa dibuat sebagus buatan-buatan Cina. Cina kan dia kan sukanya gitu ya, yang sudah ada dikembangkan, dia niru lah dan lebih murah loh, ya kan? BYD ya yang kemarin sempat rame itu dia teknologinya yang itu loh bisa parkir sendiri, parkirnya paralel. Nah, orang itu di luar iso parkir dewe gitu ya. Dan itu meroket penjualannya BYD dan itu harganya jauh di bawah Tesla. Ya, dan fiturnya lebih lengkap BYD. Seperti itu. Ya, BYD. Ya, sekarang kan sudah banyak seliweran BYD ya. Nah, tapi BYD yang di Indonesia belum yang kayak yang di Cina itu gitu ya. Ya nanti pelan-pelan akan ke situ semua, pelan-pelan gitu ya. Itulah semua akan Cina pada waktunya. Tenang aja ya. Sekarang belum. Tunggu 20 tahun, 30 tahun merek Cina kabeh. Karena lebih murah dan fiturnya lengkap. Nah, gitu. Lebih lengkap. Nah, itu ya. Penerima pengeluaran negara, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah itu termasuk ruang lingkupnya. Kenapa daerah? Ya karena memang walaupun kita sudah ada konsep otonomi daerah, Mas Mbak, kita itu masih ada loh setoran-setoran ke pusat itu masih ada. Nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh. Apa ini? Terminal Bungurasi ini. Ini kan juga terminal Bungurasi, terus ini apa namanya? Surabaya, maaf. Terminal Surabaya namanya. Tapi kan tempatnya di Bungurasi dan itu perbatasan ya. Dan ini, mana itu? Bandara nih. Nah, itu kan Sidoarjo. Nah, itu juga ada untuk pusat, untuk daerah itu dapat semua. Makanya ini masuk di ruang lingkup keuangan negara. Terus kekayaan negara ya. Nah, kekayaan negara yang dipisahkan. Ini yang untuk BUMN itu tadi. Terus kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan umum serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ya ini apa ini? Misalnya itu tadi ya pengusaha-pengusaha SHGB. Ya SHGB kan sertifikat hak guna bangunan, hak guna saja loh ya, bukan dimiliki. Apa yang sertifikat usaha itu apa?
izin usaha tuh ya, saya lupa. Jadi nggak memiliki, banyak biasanya yang kayak gitu tuh misalnya apa? Hutan. Hutan itu ada loh Mas Mbak punya SHGP ya? SHGP, saya lupa ya namanya. SHGP, oke. Ya termasuk tambak yang di Pageri itu tadi. Kan ada yang SHM, ada SHGP. Ya, HGP itu untuk apa, Bu? HGP itu tanah milik negara, tapi boleh dimanfaatkan untuk produksi terserah apa yang produktif. Dan biasanya itu nanti ya ada bagi hasilnya kemungkinan ya untuk pemerintah. Itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Cukup jelas? Mas, ya silakan. Ya. Bagus pertanyaannya. Ada fiskal dan moneter, itu perbedaannya apa? Minggu depan datang ya. Nah, nanti akan terjawab. Ya. Nah, nanti akan terjawab ya. Oke. Itu saya cukupkan sampai di sini, Mas Mbak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita tahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.